Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik sekalian, saat ini kita masuk dalam pertemuan yang keempat ya di mata kuliah pengantar bisnis. Untuk yang pertama, materi pengantar bisnis di pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang bentuk bisnis kecil dan pemilihan tempat lokasi kediamannya. Nah, baik, untuk yang pertama, sebenarnya apa sih bisnis kecil itu? Di mana pengertian bisnis kecil sendiri di Indonesia itu sangat beragam. Menurut Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian itu mengklasifikasikan usaha kecil itu berdasarkan nilai aset yang dimiliki, di mana aset yang tergolong kurang dari 600 juta itu disebut dengan usaha kecil. Kemudian ada juga definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia itu menurut Undang-Undang tahun 1995, di mana usaha kecil ini adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan itu maksimal 1 miliar rupiah dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha dan milik warga negara Indonesia. Jadi warga negara asing itu tidak diperkenankan memiliki usaha di Indonesia ya. Oke, kemudian ada 4 kriteria bisnis atau usaha, di mana yang pertama itu adalah jumlah tenaga kerja. Jadi bisa dikatakan bisnis itu tergolong dalam bisnis kecil jika misalnya tenaga kerjanya yang pertama itu hanya mempekerjakan kira-kira 5 sampai dengan 10 orang. Nah, jika pekerjaannya 5 sampai dengan 10 orang ini termasuk dalam usaha kecil. Ada juga disebut dengan usaha menengah. Usaha menengah sendiri ini mempekerjakan itu kisaran antara 20 sampai dengan 90 orang. Ada juga disebut dengan usaha besar. Nah, kalau usaha besar ini itu mempekerjakan lebih dari 100 orang. Makanya biasa kita kenal istilah UMKM. Apa itu UMKM? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, selain dari itu ada juga disebut dengan usaha besar. Nah, kalau usaha besar itu pekerjanya atau tenaga kerjanya itu lebih dari 100. Jadi dikatakan usaha kecil jika dilihat dari berapa banyak jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dia juga disebut bisnis kecil dilihat dari segi modalnya. Apa maksudnya modal? Di mana modal skala besar dengan modal lebih dari 100 juta itu disebut dengan bisnis skala besar. Jika bisnis dengan skala menengah itu modalnya hanya berkisar di antara 25 sampai dengan 100 juta. Nah, bisnis kecil itu sendiri biasanya modalnya itu di bawah 25 juta. Jadi di samping jumlah tenaga kerja, jumlah modal juga termasuk dalam kriteria dari bisnis kecil. Kemudian yang ketiga, selain tenaga kerja dan modal, itu bisa dilihat dari aset dan omset. Ya. Di mana berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2008, di mana jika usaha mikro itu klasifikasi asetnya itu maksimal itu 50 juta. Nah, omsetnya itu maksimal 300 juta, baru dia dikatakan usaha mikro. Lalu kemudian usaha kecil. Usaha kecil ini aset itu mencapai 50 sampai dengan 500 juta. Jika omsetnya itu berada di kisaran 300 sampai dengan 2,5 miliar rupiah ya. Oke, kemudian ada juga disebut bisnis menengah. Kalau bisnis menengah itu asetnya 500 juta sampai dengan 10 miliar. Nah, omset sendiri dari bisnis menengah ini itu berada di kisaran 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, yang terakhir ada disebut usaha besar atau bisnis besar. Ini modalnya atau asetnya itu lebih dari 10 miliar. Makanya biasa bank itu harus punya modal ya, minimal itu 10 miliar jika ada swasta ingin membuka sebuah bank. Nah, omset sendiri itu biasanya lebih dari 50 miliar. Oke, kemudian kita lanjut, kita masuk di karakteristik bisnis kecil atau small business. Di mana yang pertama karakteristiknya itu adalah manajemennya independen, pemilik bertindak sebagai manajer. Kemudian
Kemudian modal dari pemilik sendiri atau pinjaman dari individu lain. Kemudian daerah operasionalnya masih terbatas. Kadang-kadang pasarnya tidak hanya daerah pasarnya ya, tidak hanya lokal. Nah, yang terakhir dari karakteristik small business ini itu adalah usahanya kecil jika dibandingkan dengan usaha yang besar. Saya rasa itu sudah sangat jelas ya perbedaan antara kecil dan besar ya. Jadi banyak skalanya, dari tenaga kerja, dari modal, dari aset, omset dan sebagainya. Oke, ada beberapa hal unik sebenarnya bagi small business. Yang pertama, mendorong cara kerja yang inovatif dan fleksibel, karena kan dia sendiri ya, masih awal, masih kecil, jadi dia cenderung itu lebih kreatif, inovatif dan fleksibel. Kemudian terdapat kedekatan dengan konsumen, karena biasanya kalau bisnis kecil itu pemilik atau manajer itu berhubungan langsung dengan konsumennya. Kemudian untuk small business sendiri, dia memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan dari pengalaman secara komprehensif, serta membuka lapangan kerja ya. Makanya biasanya didorong ini mahasiswa ya untuk berwirausaha. Oke, kemudian kita masuk di motif membuka bisnis kecil atau small business. Ada 4 ya. Di mana yang pertama itu kebebasan dalam berprestasi. Ya, berprestasi di sini istilahnya spesialisasi ya. Jika ada yang lebih cenderung terhadap suatu spesialis ya, atau suatu komoditas atau produk, dia bisa lebih fokus ya di produk tersebut. Kemudian yang kedua, memperoleh tambahan income atau pendapatan. Lalu untuk membantu keluarga dalam berbagai hal dan menyediakan komoditi atau kegiatan bisnis yang belum ada di tempat tersebut. Jadi dia lihat pasar juga ya, kira-kira apa yang belum ada, produk atau jasa mungkin dia bisa mengadakan. Makanya bisa disebut kreatif ya. Oke, kemudian kita masuk di pemilihan tempat kediaman. Nah, pertama harus pengertian apa sih tempat kedudukan dan tempat kediaman itu. Nah, di mana tempat kedudukan itu adalah kantor atau badan usaha, biasanya mengelola perusahaan yang berada di tempat lain. Tempat kediaman berarti tempat perusahaan beroperasi, di mana ada perbedaan tempat kedudukan dan tempat kediaman. Tempat yang baik untuk badan usaha itu belum tentu baik untuk perusahaan. Nah, memilih tempat usaha lebih mudah dibanding dengan tempat perusahaan. Suatu badan usaha yang mempunyai beberapa perusahaan itu harus memilih tempat yang berlainan untuk tiap-tiap perusahaan tersebut. Sebab faktor-faktor yang mempengaruhi tiap perusahaan itu berbeda-beda. Jadi makanya biasanya ada cabang ini, jadi beda-beda tempatnya ya. Nah, kemudian yang terakhir, memilih tempat kediaman perusahaan itu ada 4 faktor. Yang pertama, kita masuk di faktor pemerintah. Faktor pemerintah ini terkait aturan dan kebijakan city planning atau rencana kota, karena masing-masing daerah memiliki perdanya masing-masing, perusahaan daerahnya masing-masing. Jika kita ingin membuka CV misalnya, kita urusnya di dinas PTSP ya, dinas perizinan terpadu satu pintu di kota, kabupaten atau kota. Jika kita ingin membuat PT, kita urusnya di dinas provinsi ya. Jadi tergolong besar kecil usaha termasuk dalam region ini ya, daerah. Oke, kemudian yang kedua ada faktor alam. Perusahaan harus bertempat kegiatan pada tempat tertentu yang sesuai bidang usahanya. Contoh misalnya, seseorang ingin berusaha teh. Nah, dimana jika ingin berusaha teh, pastinya lokasi itu harus dekat atau di daerah pegunungan, ya, yang suhunya sejuk, dingin, ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga faktor sejarah. Bila perusahaan ada kaitannya dengan sejarah, maka harus mempertimbangkan tempat kediaman perusahaan. Contoh, misalnya perusahaan batik, itu khususnya di daerah Jawa, karena sudah zaman dahulu Jawa Tengah ya terkenal dengan batiknya. Oke, kemudian yang terakhir ada faktor ekonomis. Nah, mempertimbangkan faktor
rentabilitas perusahaan seperti misalnya faktor ongkos angkut, upah buruh, pemasaran, dan lain-lain. Ada faktor yang harus diperhatikan dalam memilih faktor ekonomis ini. Yang pertama faktor biaya, dan yang kedua adalah faktor upah buruh. Karena masing-masing daerah itu memiliki tingkat upahnya yang berbeda-beda, makanya ada disebut upah minimum regional. Oke, kemudian kita masuk di memilih lokasi bisnis. Pemilihan lokasi bisnis ini menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu bisnis. Oleh karena itu ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi bisnis. Yang pertama, karakteristik geografis atau letak lingkungan sekitar, harus diperhatikan jenis pekerjaan masyarakat di sekitar, kemudian status keluarga, kegiatan keseharian masyarakat setempat. Kemudian dari segi ekonomi, nah di sini dilihat terkait pekerjaan, kemudian ada pendapatan, kemampuan membeli, dan pertumbuhan penduduk. Itu juga adalah aspek untuk kita dalam memilih lokasi bisnis. Kemudian ada kecenderungan penghasilan penduduk. Jadi dalam memilih lokasi bisnis kita juga melihat bagaimana penghasilan dari penduduk sekitar, karena harus sesuai dengan kecenderungan penghasilan penduduk. Misalnya toko eceran atau usaha yang dijadikan tempat lokasi masih memiliki penghasilan tetap. Kemudian persaingan bisa menjadi hal yang membangun bagi perusahaan kita jika dapat dikelola dengan baik dan secara inovatif. Namun jika tidak, perusahaan hanya tertinggal dan gagal. Oke, kemudian yang terakhir bisa dipertimbangkan dari segi iklim sosial dan perdagangan. Oke, terkait dengan fasilitas umum yang dimiliki, suatu wilayah dapat menunjang proses bisnis. Oke, kemudian kita masuk di langkah-langkah dalam memulai bisnis. Yang pertama, melakukan problem survei untuk mengetahui komoditi atau jasa apa yang akan dibisniskan. Jadi kita survei pasar, kita lihat kira-kira ini pasar maunya apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita sebagai pebisnis atau pemula mengusahakan untuk mengadakan barang tersebut. Kemudian dilihat, mempelajari bagaimana memasarkan produk dari segi marketing. Jika barangnya sudah jadi, kita pelajari bagaimana untuk memasarkan ini barang untuk produk, untuk dipasarkan kepada konsumen. Kemudian kita harus mempelajari bagaimana cara untuk memulai bisnis dan bisnis model. Kira-kira apakah dia ingin mulai bisnis yang kecil, bisnis kan macam-macam seperti disampaikan sebelumnya, ada bisa dari warisan, bisa dari franchise, atau bahkan kita bisa membeli bisnis yang sudah ada, tinggal manajemennya diubah sedikit, kita jalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Balik lagi tujuannya adalah profit oriented atau keuntungan berorientasi. Kemudian disusun rencana lanjutan, dan yang terakhir membuat rencana operasional bisnis. Jadi ada bisnis plan, ada planningnya. Oke, masuk ke pemilihan lokasi jenis usaha. Bisnis jasa itu lokasi strategis yang mudah dikunjungi orang-orang. Nah, di mana bisnis jasa ini erat kaitannya dengan reputasi bisnis, maka pemilihan lingkungan yang kondusif yang berada di lingkungan akan menunjang reputasi bisnis yang akan dibangun. Karena kita ingin berbisnis jasa, makanya biasanya hotel itu berada di tengah-tengah kota, atau mall, dan sebagainya. Kemudian kita masuk di usaha grosir. Nah, usaha grosir itu menginginkan lokasi di luar kota. Kenapa? Karena mereka memiliki jalur yang cepat dalam menerima dan mengirim barang, serta bangunannya bisa lebih luas untuk penyimpanan. Jadi biasanya kayak gudang berada di pinggiran kota. Contoh misalnya di Makassar itu Kima, kawasan industri, itu kan daerah Daya karena memang daerah sana lokasinya luas. Nah, sekarang kita masuk di risiko dan kegagalan bisnis kecil. Di mana yang pertama, modal kurang mencukupi yang bisnis kecil Kemudian yang kedua, lokasi kurang menguntungkan.
kemudian membeli barang terlalu banyak. Nah, ini biasanya terjadi kepada mereka yang tidak produksi barangnya sendiri. Dia hanya beli tempat satu, kemudian dia jual ke tempat yang lain. Selisih antara harga beli dan harga jual itu adalah keuntungan yang dia dapat. Kemudian kurang mengawasi persediaan barang. Biasanya kontrolnya kurang ya. Jadi bisa saja bahan bakunya masih kurang, serta ingin produksi apa dan sebagainya. Kemudian keadaan ekonomi kurang menguntungkan, karena kan pertumbuhan ekonomi, keadaan ekonomi itu masih berfluktuatif ya, tidak tetap. Kemudian pengeluaran dan tanggungan biaya terlalu besar. Biasanya memang untuk usaha-usaha kecil itu, jika produksi barangnya yang masih sedikit, biasanya biaya produksinya itu besar ya. Makanya biasanya kalau untuk skala usaha yang besar itu sudah produksi massal, di mana dalam biaya produksi itu lebih efisien. Kemudian yang terakhir itu tidak membuat pembukuan yang baik ya, jadi belum baik dalam segi perhitungannya. Oke, kemudian yang terakhir ada kiat untuk menjadi pengusaha sukses. Dimana yang pertama memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Pastinya ya, balik lagi, pengusaha itu adalah orang yang berani mengambil risiko ya. Ada semangat, ada juang, daya juang, dan tidak mudah putus asa. Karena dia bisa saja dalam memulai usaha itu tidak langsung berhasil. Terkadang ada kendala-kendala yang harus dihadapi. Makanya seorang pengusaha itu tidak mudah putus asa dan memiliki kemampuan ya, dia punya kapasitas, serta mampu mengambil resiko, memperhitungkan dan menanggung apapun hasilnya. Dia punya modal, dia yang jalankan, untung atau rugi balik lagi ke pengusaha itu sendiri. Kemudian memiliki kemampuan mengembangkan diri dengan belajar dari manapun dan oleh siapapun, selalu istilahnya mengupgrade dirinya ya, baik skill, keterampilan, pendidikan, pengetahuan dan sebagainya. Kemudian seorang pengusaha itu harus visioner. Dia melihat ke depan ya. Dia mempertimbangkan bagaimana usahanya 5-10 tahun kemudian. Makanya di dalam ilmu itu ada disebut studi kelayakan usaha. Ya, jadi kita bisa memprediksi usaha kita, kira-kira bagaimana usaha ini 5, 10, 15 bahkan 20 tahun yang akan datang. Itu akan nanti kalian pelajari di mata kuliah semester lanjutan. Oke, kemudian pengusaha juga adalah seseorang yang bekerja keras ya, work hard ya. Dan yang terakhir selalu ingin berkembang dengan persaingan yang sehat, karena kita berada di pasar persaingan sempurna ya. Kita bukan pasar monopoli, karena biasanya monopoli itu yang miliki itu negara. Nah, kita dalam pasar persaingan sempurna, jadi